Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan misterinya kan adalah betul nggak mereka akan bertahan dengan nama di antara ketiga ketum, atau kemudian menyadari dari apa yang dibaca di survei, jangan-jangan rumor terkait Ganjar betul. Ya, mereka ini akan ngusung Ganjar ya. Karena di situ juga ada simbios mutualisme kan. Kalau kita lihat Ganjar, kalau minimal baca dari statement teman-teman PDI Perjuangan, kok peluangnya semakin mengecil ya di PDI Perjuangan ya. Ya, semakin menguatnya ke Mbak Puan, dan Mbak Puannya sendiri menunjukkan dia cukup percaya diri keliling ke ketum-ketum partai, terlepas surveinya masih sangat rendah, tapi kita tahu kan kenekatan ini bisa saja dilakukan karena mereka nggak butuh koalisi dengan partai lain karena sudah cukup presidensial threshold. Disitulah kombinasi antara kebutuhan untuk memenangkan pertarungan dari KIB dan kebutuhan dari Ganjar untuk mendapatkan tiket secara pendekatan rasional sangat mungkin terjadi menurut saya. Toh ada banyak orang yang menduga-duga bahwa KIP ini kan partai-partai koalisi yang didukung oleh Pak Jokowi ya. Dan kita tahu secara psikologik apa seorang pemimpin pasti berharap penggantinya adalah orangnya dia ya. Minimal akan meneruskan kebijakan-kebijakan. Ya, kalau kita coba baca dari apa yang ditunjukkan oleh Jokowi, orang bertanya-tanya kan, Jokowi ini mendukung siapa sih? Ngendor siapa sih? Pertanyaan pertamanya kan itu. Karena memang adalah hal normal seorang presiden untuk kemudian menginginkan legasinya terjaga dan kemudian ada continuity. Dan itu yang menyebabkan level presiden di Amerika Serikat, Obama belak-belakan. Dia kan sama-sama sistem presidensial nih, kepala negara, kepala pemerintahan, tapi belak-belakan. Saya mau Hillary dalam dua kapasitas, satu ingin legasinya diteruskan, kedua dalam kapasitas sebagai sama bagian dari Partai Demokrat ya, seperti itu. Di Indonesia juga memang Pak SBY sangat berhati-hati. Kalau saya sih melihat saat itu bukan karena berhati-hati, kebetulan dia seperti tidak berkuasa untuk menjadi kingmaker dari pemilu 2024. Katakanlah ketika dia ingin mendukung besannya saat itu ada Bang Hatta Rajasa, berpasangan dengan sosok yang saat itu dianggap tidak terlalu dekat dengan beliau sebagai militer, bahkan cenderung dalam nuansa konfliktual ya Pak Prabowo. Dengan Jokowi terlihat ada nuansa ingin melakukan pendekatan. Kita tahu pintu Teguh Umar itu kan tertutup buat SBY begitu kan. Sehingga akhirnya dia hanya menjadi penonton. Itu yang menjelaskan kenapa kemudian Demokrat tidak menjadi oposisi, tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Mereka sebut sendiri istilahnya saat itu partai penyeimbang. Baru belakangan nih, belak-belakan nih, jadi oposisi. Sebelumnya kan main di posisi tengah gitu kan. Saya melihat ada kecenderungan Jokowi tidak ingin menjadi seperti ini. Yang kemudian ketika berbicara mengenai legacy, keberlanjutan, pensiun dalam kondisi sepertinya tidak cukup mengenakan gitu. Jadi kalau ditanya orang, Jokowi mungkin akan bermain politik dan punya jagoan, saya meyakini iya. Pasti. Dan yang penting kan adalah bagaimana kita semua memantau, jangan sampai aparatur, infrastruktur politik dimanfaatkan ketika dia masih berkuasa untuk memenangkan salah satu orang calon gitu ya. Tapi kalau kemudian menduga siapa, saya menduga kalau kita baca nih secara objektif ya, mungkin di awalnya pasti semua calon direstui. Kalau nggak direstui, nggak berani tuh Erlangga pasang billboard besar, nggak berani tuh Mbak Puan pasang kepak sayap billboard yang besar gitu ya, nggak berani tuh Erick Thohir keliling-keliling dan kemudian muncul di berbagai macam atribut yang dianggap sebagai bagian dari kampanye. Pasti ada restu. Pak Jokowi sering kasih kode juga, kunker sama Prabowo, kunker sama Mbak Puan, seperti ada kode-kode kecil. Tapi kalau ditanya dari sisi momen, pertama kalinya Jokowi bicara di hadapan relawan Pilpres itu hanya kepada Ganjar. Dalam Rakernas Projo di tanggal 21 atau 22 dan di hadapan relawan Pilpres dan bicara dalam konteks Pilpres. Jadi itu yang menurut saya kalau mau ditafsirkan memang bahasa paling telanjang atau simbol paling telanjang yang ditunjukkan oleh Jokowi memang paling obvious kepada Ganjar. Mungkin karena sama-sama Jawa Tengah, sama-sama ada PDIP-nya, ada PDI Perjuangannya dan juga mungkin dia tahu tidak mudah buat Ganjar mendapatkan tiket dari partai sendiri sehingga butuh backup yang lain gitu kan. Dan mungkin bisa dikatakan ada berbagai kesamaan pendekatan kepemimpinan juga ya dari Ganjar dengan itunya sama, cuma mungkin pendekatan dan latar belakang yang berbeda ya. Pak Jokowi ini pengusaha, walaupun bukan pengusaha besar, tapi Ganjar ini politisi. Jadi pertanyaan menurut saya kan adalah apakah sense-nya sama atau tidak ketika berbicara mengenai skala prioritas investasi kah, pemerataan kah, ada skala prioritas yang sama atau enggak gitu. Kalau peluangnya Pak Prabowo hasil surveinya Toto sekarang bukan lagi nomor 1 ya? Memang nomor 2 sudah 6 bulan terakhir ya. Saya pikir terekam juga di surveinya Mas Burhan Indikator, SMRC yang baru melakukan rilis juga. Ada pola yang sebenarnya muncul, Ganjar itu kan naik ketika tanda kutip dianggap terzolimi. Saya nggak mengatakan PDI Perjuangan, minimal oleh
konfliknya dengan Mas Bambang Pacul, dengan kelompoknya Mbak Puan, dan kita tahulah, saya pernah bahas sebelumnya, Jokowi tidak pernah menjadi besar tanpa terzoliminya oleh Bibit Waluyo, dikatakan wali kota bodoh. Pak SBY juga nggak pernah menjadi besar tanpa momen dikatakan Jenderal Taman Kanak-Kanak oleh Taufik Kimas. oleh almarhum Taufik Kimas. Ya. Jadi momen itu yang kemudian menempatkan Ganjar ada di panggung politik nasional yang saya nggak ngerti sampai sekarang. Sudah terbukti itu jadi blunder buat Mbak Puan dan menaikkan Ganjar, tapi terus dikencengin oleh kubunya Mbak Puan. Itu yang menurut saya masih nggak mengerti kenapa sih blunder-blunder seperti ini terus dilakukan, dan Ganjar akhirnya mendapatkan limpahan. Jadi secara momentum Ganjar diuntungkan dalam situasi ini, walaupun tetap semakin tidak diuntungkan dalam konteks untuk mendapatkan tiket minimal di partainya sendiri. Apa yang sudah diputuskan sekarang dalam bentuk koalisi kemarin Caimin dengan Prabowo, kita tahu beberapa hari lalu baru ketemu dengan Mbak Puan. Buat Puan ya. Dan ketemu dengan Mbak Puan nyeletuknya adalah minimal kalau dengan Mbak Puan saya bisa jadi wapres mungkin karena PKB lebih kecil dari PDIP. Dibalas oleh Pak Prabowo besokannya ya silakan saja, tapi kita kan sudah ada kesepakatan. Jadi apa yang tampak pada kesepakatan bahkan deklarasi menurut saya sampai masa injury time masih belum. That's politik. Mau tidak mau ya, beban psikologis itu kan selalu ada di orang yang sudah juara. Ya. Kalau kita bicara kompetisi ya, PDI Perjuangan baru pernah mengalami kemenangan 2 kali berturut-turut. Makanya Ibu Mega mengatakan kita harus hat-trick. Artinya kan Bu Mega pernah mengalami situasi menjadi oposisi, beratnya seperti apa, Gak enak. merasa ditikam dari belakang, misalnya saat itu entah oleh SBY, dulunya lagi oleh Amin Rais misalnya gitu kan. Dan ini yang saya sebenarnya menginginkan ada sebuah diskusi menarik kepada teman-teman PDI Perjuangan ya, dengan melepaskan semua embel-embel pertarungan Ganjar dengan Mbak Puan. Pertanyaannya misalnya begini, oke, apa sih yang menyebabkan PDI Perjuangan pertama kalinya bisa menang 2 kali berturut-turut? Yang sekarang pengen mereka teruskan dalam bentuk hat-trick. Artinya kan harus tahu nih, apa sih yang menyebabkan kemenangan kita kemarin, sehingga kemudian sekarang kita bisa teruskan. Atau yang masih menjadi kelemahan sehingga kemudian kita bisa hindari. Kemenangan PDI Perjuangan di 2014 dan 2019 itu kan adalah bersatunya 2 variabel. Variabel satu yang kita nggak bisa bantah. Ini menjadi kebanggaan dari PDI Perjuangan. Sebelum kita bicara Jokowi, yang mereka banggakan itu adalah basis massa fanatik ideologi. Mau disebut Marhainiskah, Soekarnoiskah, pecinta Megawatikah, kalangan nasionaliskah, dan lain-lain. Wong cilik kah ya? Betul, Wong cilik. Tapi kan fakta memperlihatkan kalau mereka hanya bergantung pada satu variabel itu, Ibu Mega kalah loh di tahun 2000. PDI Perjuangan itu cuma menang sekali tahun 99 karena euforia reformasi. 2004 kalah dengan Golkar yang 5 tahun sebelum pasti dimaki-maki sebagai partai korup. Bahkan 2004 Akbar Tanjung sebagai ketua umumnya itu terkena kasus. Tapi yang menang Golkar. Artinya kan mereka menyadari nggak bisa basis massa fanatik ideologis ini dijadikan satu-satunya aset untuk bertarung. Kalah lagi 2009 makin gede. Karena Demokrat saat itu menang sebagai partai berkuasa 21%. Tiba-tiba bisa menang kembali 2014. Ada variabel apa sih yang baru? Tetap ada variabel lama bernama basis massa ideologis. Tapi kan di situ ada endorser baru, ada magnet elektoral baru, ada yang namanya Jokowi. Dia bukan terah Bung Karno, dia bukan pengurus DPP PDI Perjuangan. Dia simbol baru branding yang memenuhi permintaan arus besar pemilih baru. Dan disitulah kemudian bersatunya 2 variabel tadi. Mungkin kalau Jokowi saja belum tentu menang ya, tapi bersatunya 2 variabel tadi akhirnya memenangkan PDI Perjuangan 2 kali berturut-turut. Artinya apa Mas? Kan simple. Kalau mereka ingin memenangkan 3 kali berturut-turut, mereka nggak bisa sombong mengatakan kita tunggu perintah Ibu Ketua Umum dan asal kita kemudian solid kita menang. Enggak bisa. Dulu Ibu Mega yang maju sekalipun, bukan hanya anaknya, kalah. Tetapi ketika bertemu 2 kekuatan, satu magnet elektoral yang surveinya tinggi dengan basis massa ideologis, dan peluang hat-trick itu sangat mungkin bisa terjadi. Dan apakah pemikiran saya hanya ada di saya? Saya meyakini dari ngobrol-ngobrol di belakang panggung dengan teman-teman PDI Perjuangan, mereka menyadari itu. Tapi keberanian untuk berbicara mengenai sesuatu yang sensitif, sedikit sekali yang berani, Mas. Hampir semua pengamat dan pollster, Mas. Kita bukan berbicara mengenai kesukaan ke Ganjar atau kesukaan ke Mbak Puan. Ini bagaimana cara membaca data, dan jangan-jangan saya harus mengatakan ini kesayangan, ini bentuk rasa sayang saya kepada PDI Perjuangan. Saya belak-belakan aja, keluarga saya pemilih PDI Perjuangan. Kebanyakan dari pemilih minoritas itu dulu payungnya tuh PDI Perjuangan, baik zaman Orde Baru ataupun masa-masa sekarang gitu ya. Ganjar terus naik, tapi problem Ganjar kan tadi mendapatkan tiket atau tidak. Dan kedua ginilah, kalau saya mau buka-bukaan gitu ya. Kalau ditanya siapa yang masih paling berpeluang naik di antara 3 nama ini, betul Ganjar. Kenapa? Teorinya adalah siapa yang di antara 3 nama ini
tingkat pengenalannya paling rendah, itu masih punya ruang gerak lebih besar untuk menaikkan elektabilitasnya. Yang tingkat pengenalan atau awareness-nya udah mentok, itu cenderung ruang geraknya lebih kecil. Dan Mas Ganjar itu sekarang di 70-an%, Pak Prabowo udah mentok di atas 95%, Mas Anies sudah di 91%. Jadi ruang gerak dari Mas Ganjar masih lebih tinggi. Artinya kan ketika kampanye terjadi, level pengenalan kan akan sama nih. Oke. Iya dong, karena kan diumumkan sebagai capres resmi. Otomatis kan tinggal pengenalan akan sama. Di situ peluang naiknya elektabilitas Ganjar lebih tinggi. Akan lebih tinggi. Betul, itu pertama. Tapi kalau dilihat dari sisi pertanyaan, di antara 3 nama ini belum ada yang 50%. Dan kita tahu aturan Pilpres itu harus 50% lebih. Artinya akan ada peluang 2 putaran dong. Betul, siapa yang akan lebih diuntungkan di 2 putaran? Kondisinya berbalik tuh. Ganjar yang cenderung akan lebih dirugikan. Kenapa? Basis masa pemilih Ganjar, Pak Prabowo, dengan Anies, yang lebih bersinggungan itu adalah basis pemilihnya Anies sama Prabowo. Jadi ketika salah satu di antara mereka akan masuk di putaran kedua, suara dari keduanya akan lebih ngumpul dibandingkan lari ke Ganjar. Jadi masing-masing menurut saya ada peluang, Mas. Dengan asumsi yang ada sekarang, dan misalnya ceteris paribus ya, tidak terlalu berbeda jauh, pilihan terhadap wakil akan berpengaruh. Nggak bisa lagi sekedar asal taruh asal taruh, toh yang penting jadi pelengkap ban serep. Kayak dulu Pak Jokowi ditaruh dengan siapapun, betul, udah terprediksi atau kuat ya. Pak SBY dulu memilih siapapun di periode kedua, akhirnya dipilih Pak Budiono, juga menang juga. Tetap menang juga. Kalau sekarang dengan kondisi open election, situasi pertarungan lebih ketat, menurut saya akan sangat berpengaruh. Artinya siapa yang bisa memilih wakil yang lebih memiliki variabel komplementer. Oke lah kalau kita sebutin nama. Ganjar butuh wakil yang punya kekuatan elektoral di Sumatera. Atau misalnya di Jawa Barat. Itu yang menjadi PR buat Ganjar. Jadi Erik dan Ridwan Kamil? Antara Ridwan Kamil, Erik atau Sandiaga Uno. Atau Sandiaga Uno. Atau Sandiaga Uno. 3 nama itu menurut saya paling bisa memberikan variabel komplementer. Pak Prabowo sebenarnya butuh kekuatan karena dia sudah lumayan kuat di Sumatera dan di Jawa Barat. Dia butuh nih yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah nggak mungkin, ada Ganjar di situ. Dia butuh orang yang kuat kayak di Jawa Timur. Memang di situ menarik, makanya muncul nama Caimin atau Ibu Khofifah yang bisa jadi variabel komplementer dari Prabowo. Apalagi Prabowo dulu trauma kalah dengan Jokowi itu kan yang kedua kan anjur-anjuran di Jawa Timur gitu kan. Anies itu membutuhkan suara juga mirip-mirip. Dia kuat di Sumatera, kuat di Kalimantan. Dia butuh suara yang bisa menguatkan dia di Jawa Tengah atau Jawa Timur juga. Jadi nama Ibu Khofifah atau tokoh NU yang kuat di Jawa Timur sebenarnya bisa jadi variabel komplementer. AHY kan Jawa Timur? AHY asalnya memang Jawa Timur. Pak SBY dikaitkan dengan Pacitan misalnya. Tapi secara elektoral dia tidak bisa dianggap mewakili Jawa Timur karena ketutup dengan kekuatan basis NU, Caimin ataupun Khofifah. Jadi saya sih harus mengatakan ya, kalau AHY menjadi wakilnya Anies, tidak ada variabel komplementer yang menguntungkan buat Anies. AHY-nya betul diuntungkan. Dia nebeng, tanda kutip ya. Tapi secara branding kan Mas Helmi juga bisa lihat, nggak ada yang baru. Anies dengan AHY mau dari sisi image ya, dia intelektual muda, gayanya santun, bahasa Inggrisnya misalnya bagus, doktor, akan menarik buat anak muda di kalangan menengah perkotaan. Tapi begitu masuk ke desa-desa, keduanya menurut saya memiliki hambatan dan ada kesamaan dari mereka di situ. Tapi bayangkan kalau Mbak Khofifah yang bisa masuk ke basis massa atau Caimin, perempuan NU atau Caimin, itu akan bisa jadi variabel komplementer. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.